Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak Tabita. Ya, Bu. Ya. Apakah sudah nyaman duduknya Mbak Tabita? Udah ya, Bu. Ya, baik. Sebelum kesini nih tadi, apakah ada kegiatan lain Mbak Tabita? Tadi habis kelasnya Pak Mudar, Bu. Kalau boleh tahu mata kuliah apa tuh Mbak? Statistika. Oh, statistika. Aman nggak mata kuliahnya? Tadi sih UTS-nya statistika ya, Bu. Iya. Nah, jadi tentang materi-materi gitu ya, mungkin karena belum belajar di rumah jadi ya menurutku sulit. Ya, sulit, ya. Iya. Terus pas perjalanan mau ke kampus ini tadi Mbak Tabita bawa sepeda atau kos atau gimana? Bawa sepeda, Ibu. Sepeda motor. Berarti jauh ya dari tempat kampus? Dekat sih, Bu, kan Ketintang, Bu. Ketintang Unesa sini. Datang ke sini. Terus kena macet apa enggak? Wih, karena ini hari Senin, jadi itu macet banget, Bu. Jadi keluar dari asrama itu udah macet lah. Penuh ya? Ya udah penuh sampai di belakang. Ya bener, anak-anak sekolah, anak kuliah, semua, Bu. Ketintang macet, di Wonokromo sini macet. Aduh. Udah, Bu. Ya, berarti dipenuhi dengan macet, Macet ya. ya. Terus sempet ini nggak sampai di klakson gitu? Iya, Bu. Jadi ya diklakson karena orang di depan itu ibu-ibu. Ibu-ibu nggak pakai lem, baunya pelan, baru di tengah-tengah. Ya, aku di belakangnya juga kena di belakang. Semua di belakang pada pit. Emosi banget, Bu. Berarti emosi gini ya? Wih, emosi banget, Bu. Apalagi malam kan nggak tidur. Paginya begini, aduh. Udah, Bu. Terus kalau boleh tahu nggak tidur ini kenapa Mbak Tabita? Ya, nah ini, Bu, aku mau cerita ke Ibu permasalahannya. Baik, untuk kesibukannya Mbak Tabita setelah kuliah apa? Aku ikut organisasi sih, Bu. Organisasi apa Mbak Tabita? Hima BK, Himpunan Mahasiswa. Terus di situ Mbak Tabita menjabat apa? Jadi bendahara umum. Bendahara itu biasanya yang ini ya, kayak apa, ngehandle pengeluaran, kemasukan, terus kalau Iya. misalnya ada apa acara atau gimana itu biasanya bendahara ya. Iya, bendahara yang pegang semua. Gimana Mbak jadi bendahara, aman atau gimana? Ya, karena aku pertama kali juga jadi bendahara, terus uangnya pegang juga besar kan, jadi agak was-was. Ya, aku was-was sama diriku, was-was sama orang lain juga. Apalagi aku tinggal di asrama kan, Bu. Nah, orang banyak, lemari juga, ya lemari gempet-gempet juga. Jadi ya was-was lah, Bu, dengan uang yang aku bawa. Ya, itu tadi kan seputar kesibukan Mbak Tabita ya. Nah, Mbak Tabita kesini kan tidak hanya bercerita tentang kesibukan Mbak Tabita. Iya. Pasti ada yang ingin didiskusikan dengan saya. Apakah benar Mbak Tabita? Iya, benar, Bu. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Mbak Tabita ya. Di sini saya hanya mempunyai waktu 15 sampai 20 menit. Kalau misal Mbak Tabita kurang dengan waktu itu tadi, Mbak Tabita bisa menjadwalkan ulang. Apakah bisa diterima Mbak Tabita? Cukup, Bu, sama waktu ini sekarang. Ya. Terus saya menjelaskan juga. Jadi di sini saya hanya fasilitator Mbak Tabita. Nanti untuk keputusannya itu kembali ke Mbak Tabita. Apakah bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, baik, bisa diceritakan Mbak Tabita. Oke. Jadi punya permasalahan, Bu, tentang kurangnya rasa percaya diri padaku. Jadi aku menjadi orang yang takut sama pandangan orang lain terhadap aku. Misalnya aku lagi presentasi atau lagi praktek di depan. Nah, aku biasanya tuh mikirin kayak pandangan mereka terhadap aku bagaimana ya, jelek nggak ya? Atau bagaimana? Nah, biasanya tuh yang ada di otak aku tuh ya aku salah, banyak salah. Ini aku salah, berarti ini aku salah. Nah, pandangan mereka tuh pasti begitu terhadap aku. Jadi ya minder sendiri, Bu. Oh, berarti di sini Mbak Tabita itu merasa kalau dirinya Mbak Tabita itu salah ya? Iya, salah, Bu. Terus
perasaan apa sih yang keluar dari Mbak Tabita, kayak sedih atau gimana gitu? Lebih ke sedih terus malu sih Bu. Terus sedihnya itu yang kayak gimana? Sedihnya tuh kayak oh berarti pandangan mereka tuh terhadap aku begitu ya, itu yang membuat aku kayak oh rupanya gitu. Terus semalu Bu, aku kayak oh berarti aku ini salah, aku yang kulakuin presentasikan itu salah, yang aku praktekkan itu berarti salah, berarti kayak ya malu lah Bu. Terus malunya Mbak Tabita itu kayak gimana coba? Nah itu malunya tuh sampai kayak ketika ada dosen suruh maju, apa misalnya menyerahkan, bukan menyerahkan diri atau sukarela untuk maju. Nah aku menjadi orang yang nggak mau, kayak ya udah biar teman-teman yang lain aja. Aku nggak mau apa dengerin pandangan orang-orang yang buruk tentang aku. Ya melihat. Ya. Terus ada nggak tuntutan dari Mbak Tabita untuk diri sendiri? Nah, tuntutan positif. Mungkin aku mau ke depannya itu ya ketika aku maju ke depan ya aku nggak mikirin perkataan mereka ya, aku bisa presentasi dengan bagus, aku bisa bisa konseling dengan praktik ya dengan bagus ya, dengan baik itu Bu. Terus kalau dari orang lain? Nah orang lain, aku maunya mereka ya memandang aku ya memandangnya seperti biasa, memandang yang ya memuji, memandang yang nggak menghakimi gitu. Terus kalau dari situasi ya aku mau situasiku tuh mendukung, jadi kayak ya nggak ada yang mandang aku ya nggak bagus ya begitu loh Bu. Mau situasi yang adem ayem aja ya. Nah Mbak Tabita tadi kan bilang ya kalau saya itu nggak pede saat saya disoroti oleh teman sendiri. Mbak Tabita ada pernah pikiran nggak kalau misalnya saya itu nggak salah di posisi itu tadi? Pernah nggak seperti itu Mbak Tabita? Kami sih belum pernah mikir gitu sih. Yang aku mikirnya ya aku maju ke depan, mereka mandang aku ya aku berarti aku salah, kayak gitu Bu. Emangnya Mbak Tabita tahu kalau teman Mbak Tabita menyoroti seperti itu tuh tandanya itu Mbak Tabita salah? Soalnya dari tatapan mereka Bu, mandangnya ke aku. Kok bisa? Ya karena aku melihat kayak oh ini mereka mandang aku berarti aku salah, berarti ada yang salah ya dari aku tuh. Emang teman Mbak Tabita bilang kalau Mbak Tabita itu salah? Kalau bilang sih enggak sih Bu, tapi dari tatapan mereka. Emangnya tatapan itu bisa menjawab semuanya Mbak Tabita? Gak bisa sih Bu. Gak bisa kan? Ya gak bisa. Ya jadi logikanya itu Mbak Tabita gini ya. Misalnya kita sudah presentasi, terus menyoroti kita itu kayak menyorotinya itu kayak nggak biasa, kayak kita dihakimi, serasa kita itu kayak melakukan kesalahan, padahal kita itu enggak, kita itu sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kan? Nah, di situ Mbak Tabita pernah nggak kayak merasa aku loh nggak ngelakuin kesalahan gitu loh, kenapa aku disoroti seperti itu? Pernah nggak Mbak? Pernah Bu, pernah punya pandangan gitu. Tapi ketika melihat pandangan mereka lagi terhadap aku ya langsung kembali lagi lah. Berarti aku ada yang salah, berarti yang aku lakukan salah. Jadi di sini Mbak Tabita itu hanya menyimpulkan pandangan temannya Mbak Tabita saja. Iya. Tapi tidak tahu kan pandangan itu tadi tertuju itu bukan karena hal itu. Nggak tahu sih Bu, tapi yang penting pandangan mereka itu kayak menghakimi banget ke aku. Ya. Terus itu tadi kan cuma pandangan Mbak Tabita. Teman Mbak Tabita itu nggak bilang kalau Mbak Tabita itu salah. Kenapa Mbak Tabita kok merasa
kayak merasa dihakimi itu kenapa? Ya dari tatapan mereka Bu. Ya itu kan cuma tatapan. Tapi itu menghakimi banget Bu tatapannya. Itu cuma tatapan Mbak Tabita. Kenapa Mbak Tabita merasa dihakimi? Ayo, kenapa ayo? Itu cuma tatapan. Itu bukan kayak mengintimidasi Mbak Tabita kalau Mbak Tabita itu salah. Kenapa Mbak Tabita ngerasa bersalah? Kenapa Mbak Tabita ngerasa kalau Mbak Tabita maju itu dengan mempresentasikan dengan kesalahan? Ya, itu tadi kan cuma ini Mbak, pandangan ke Mbak Tabita. Kan belum ada perkataan kalau Mbak Tabita itu salah. Ya, tapi dari tatapan mereka itu menghakimi Bu, kayak ya aku salah gitu loh Bu. Loh, kenapa? Kan itu cuma lihat. Kan orang lain tuh bebas Mbak Tabita melihat. Itu cuma lihat. Bukan yang kayak bilang, "Oh, Tabita salah. Presentasi kok koyok gini." Nggak kayak gitu loh. Ayo. Ya, tapi tatapan mereka itu aku merasa kayak ya aku salah. Ya tatapannya mereka itu loh Bu. Dari tatapan aja. Iya Bu. Bisa ya Mbak Tabita itu kayak nyimpulin dari tatapan aja. Kalau misalnya temannya Mbak Tabita itu menghakimi Mbak Tabita, ya tak ulang lagi ya Mbak Tabita. Itu tadi kan hanya pandangan Mbak Tabita, bukan perkataan yang membuat Mbak Tabita itu langsung kayak mikir, oh iya aku salah, presentasiku salah, terus gimananya itu salah. Terus gimana Mbak Tabita? Berarti pandanganku salah ya Bu? Iya salah Mbak Tabita. Kan itu kan hanya orang lain tuh bebas Mbak Tabita melihat. Kayak misalnya saya melihat Mbak Tabita. Ini udah ngerasa kalau saya itu merasa menghakimi Mbak Tabita. Iya. Enggak kan? Semua orang tuh bebas loh Mbak Tabita melihat apa yang di depan mata. Pernah nggak Mbak Tabita mikir kayak gitu? Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya. Jadi Mbak Tabita bisa belajar ya. Kalau misalnya pandangannya orang lain menyorot ke Mbak Tabita itu bukan karena Mbak Tabita itu melakukan kesalahan, tapi ya emang di depan mata aja gitu loh. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi ya orang lain bebas melihat apa aja ya. Iya. Ya kita tidak ada kendali untuk melarang mereka. Iya, kayak udah biarin kan itu udah iya, jadi udah biarin aja Mbak Tabita. Itu kan kayak haknya orang lain juga. Kalau mau melihat kita ya udah, itu yang ada dalam pandangannya aja. Nggak ada maksud ingin membuli Mbak Tabita atau Mbak Tabita melakukan kesalahan atau gimana. Jadi seperti itu. Berarti pandanganku sama ini salah ya Bu? Salah. Terus kalau misalnya nih Mbak Tabita di posisi ada presentasi lagi, terus merasa disoroti oleh teman-temannya Mbak Tabita, apakah Mbak Tabita merasa dihakimi lagi? Ya enggak Bu. Ya mereka punya hak untuk melihat. Ya aku hanya fokus ya untuk menyampaikan apa yang aku presentasikan. Bagus Mbak Tabita ya. Jadi untuk konseling hari ini hanya itu saja atau ada yang lain? Oke, itu aja Bu. Ya. Baik,
terima kasih ya Mbak Tabita udah. Jadi Mbak Tabita tadi kan bilang ya, kalau Mbak Tabita itu merasa dihakimi saat disoroti oleh teman. Benar. Terus kenapa Mbak Tabita itu merasa kayak dihakimi? Kan teman Mbak Tabita kan bebas mau melihat apa aja yang di depan mata Mbak Tabita, di depan mata teman-teman Mbak Tabita. Kenapa Mbak Tabita kok merasa dihakimi? Ya karena ya dari tatapan mereka aku merasa ya aku salah, aku melakukan hal yang salah. Emangnya tatapannya itu bisa membuat jawaban kalau temannya Mbak Tabita ini menghakimi Mbak Tabita? Ya aku merasa ya tatapannya mereka ya gitu Bu, kayak ya aku salah, tetap aja aku salah. Jadi Mbak Tabita merasa salah Iya. dengan tatapan temannya Mbak Tabita tadi? Iya. Jadi gini loh Mbak Tabita ya, semua orang itu bebas melihat apa yang di depan matanya tadi. Jadi kalau misalnya ya Mbak Tabita merasa kok aku ngerasa kayak dihakimi ya, padahal aku nggak ngelakuin apa-apa, ya kan bener kan Mbak Iya, Tabita? benar. Nah, terus nih kalau misalnya Mbak Tabita disuruh presentasi terus disoroti sama semua teman Mbak Tabita akan melakukan apa? Ya mungkin ya aku mengabaikan tatapan mereka, teman-temanku, karena ya aku tahu mereka punya hak untuk melihat. Ya aku tugasku hanya mempresentasikan apa yang aku pelajari, itu yang akan aku presentasikan gitu. Jadi Mbak Tabita tahu nih ya, kalau pandangan orang lain ke Mbak Tabita itu bukan karena ingin menghakimi ya, Iya Bu. tapi karena emang pengen aja ngelihat gitu. Iya Bu. Ya, benar-benar. Nah, benar gitu Mbak Tabita. Ya. Saya ulangi lagi. Mbak Tabita tadi kan merasa dihakimi saat di depan, saat presentasi, karena disoroti oleh banyak teman. Terus Mbak Tabita saat di posisi itu tadi gimana? Gimana perasaannya? Perasaan takut sama malu sih Bu. Takut sama malu ya. Takutnya itu yang seperti apa? Ya takut ya kan, karena tatapan mereka kayak ngejudge aku, kayak apa ya, kayak ya aku salah gitu. Jadi kayak oh berarti pandangan dosen juga gini. Nah bagaimana nanti nilaiku? Terus malu ya Bu. Ya malu lah, mereka ngelihat aku kayak melihat apa? Mereka ngelihat apa? Presentasiku yang jelek Apa atau dari akunya oh sendiri? iya, atau akunya sendiri yang jelek, atau bajuku yang jelek, atau gimana nggak tahu Bu. Tapi pernah nggak Mbak Tabita itu mikir kalau pandangan orang lain ke aku itu emang ya emang pengen lihat aja, nggak ada unsur kayak ingin menghakimi saya atau yang lain gitu? Pernah nggak Mbak Tabita mikir kayak gitu? Gak pernah sih Bu. Jadi aku yang taunya ya orang kok lihat aku berarti ya ada sesuatu di aku, ada hal yang mengganggu, ada hal yang ya sesuatu gitu lah Bu. Berarti Mbak Tabita ini mikir ya, kalau misalnya Mbak Tabita dilihat disoroti itu tadi, merasa kalau Mbak Tabita ini melakukan kesalahan. Ya Bu. Betul seperti itu. Benar seperti itu. Terus kalau misalnya Mbak Tabita pas lagi keluar sama temen atau sama siapapun, kalau misalnya Mbak Tabita disoroti, Mbak Tabita yang merasa kalau Mbak Tabita itu melakukan kesalahan. Iya Bu. Merasa kayak oh berarti ada sesuatu di bajuku atau di celanaku, ya ada sesuatu lagi di aku yang bikin aku disoroti.
seperti itu ya Mbak. Iya. Jadi gini loh Mbak Tabita ya, kalau misalnya orang lain menyoroti Mbak Tabita itu ya emang pingin aja, kan itu hak semua orang ngelihat apa yang di depan mata, ya kan, benar kan? Ya, jadi saya ulangi lagi, Mbak Tabita kan merasa teman Mbak Tabita menyoroti itu kayak merasa Mbak Tabita itu melakukan kesalahan. Apakah benar seperti itu? Iya. Terus sekarang Mbak Tabita masih merasa nggak kalau misalnya Mbak Tabita itu melakukan kesalahan? Sekarang enggak sih Bu, karena aku udah tahu ya setiap orang punya hak untuk melihat. Jadi ya aku ngapain juga mikirin pandangan mereka terhadap aku gitu. Betul kayak gitu kan? Iya. Ya, saya ulangi lagi, kalau misalnya Mbak Tabita di posisi itu lagi, terus Mbak Tabita jadi sorotan banyak orang, lain teman lah, kayak orang lain, apa yang Mbak Tabita lakukan? Ya mungkin aku bodoh amat sih Bu. Ya bodoh amat pandangan mereka terhadap aku. Ya suka-suka mereka mau lihat aku bagaimana. Kayak gitu Bu. Ya, bagus ya Mbak. Terus kalau misalnya nih Mbak Tabita disuruh dosen maju di depan, kayak tiba-tiba banget gitu, terus Mbak Tabita disoroti oleh banyak teman Mbak Tabita, terus banyak dosen juga, gimana Mbak Tabita? Ya mungkin ya sama seperti yang aku bilang tadi Bu, ya aku bodo amat pandangan kalian terhadap aku. Yang penting aku maju, aku disuruh dosen, aku maju, aku ngakuin, ya aku belajar. Ya aku bakal ya membiarin lah perkataan mereka, pandangan mereka terhadap aku bagaimana. Baik. Di sini Mbak Tabita sudah merasa lega atau kurang atau gimana? Sudah lebih lega Bu. Ya, sudah lebih lega ya. benar sih. Ya, ya, terima kasih ya Mbak Tabita. Untuk hari ini cukup segini aja. Jadi kalau misalnya Mbak Tabita atau mungkin Mbak Tabita ada masalah lagi yang ingin didiskusikan dengan saya? Tidak ada Ibu. Tidak ada ya? Tidak Cuma ada. itu aja. Iya Bu. Ya, sekian dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan atau sifat yang merasa Mbak Tabita tidak nyaman, saya mohon maaf. Di sini saya akan menutup sesi konseling hari ini ya. Ya Bu. Konseling hari ini. Ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu, udah mau mendengarkan permasalahanku, udah memberikan solusi juga sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Ya. oke. Makasih Bu. Sama-sama Mbak Tabita.